ada luka nih yang tiba-tiba terjadi ya. Jadi ada masalah yang tiba-tiba terjadi pada diri seseorang yang aku melihatnya menjadi luka yang sangat-sangat dalam ya, dimana seorang the Queen of Cups ini seseorang yang hadirkan cinta yang penuh dengan cinta dalam hidup dia untuk seseorang ya, dan kemudian mengalami namanya putus ya. Jadi dia udah kayak the temperance dalam hidupnya. Dia menghabiskan semuanya untuk memberikan yang terbaik, menjadi matahari ya, menjadi yang ini dalam hidupnya, karena dia tahu dirinya bahwa dia seorang the Queen of Cups ini, seseorang yang memang pencinta ya, yang penuh dengan cinta hidupnya itu, yang kemudian segala sesuatu kemudian berubah menjadi hal yang mulai candu dengan satu kepentingan ya, dimana dia berdealing dengan seseorang yang memiliki karakter yang lain ya, dari yang diharapkan, dari yang dia lihat di depannya ya. Jadi dia berdealing dengan seseorang yang kayaknya bermuka dua kayak gitu, sehingga terjadilah the Five of Wands ini ya, sehingga terjadilah the Five of Wands ini, dan mengancam pondasi daripada hubungan itu sendiri. Jadi kadangkala di Queen of Cup dari seseorang ini, karena dia memang pernah bercinta ya, jadi orang datang ke dia, orang yang mendekati kamu nih, kadangkala kamu nggak tahu ya, dia sendiri nggak tahu, manipulatifnya itu dia sembunyikan dalam-dalam ya, dia sembunyikan banget di depan kamu, dan kamu nggak tahu, sampai kamu pun nggak tahu kalau dia orang yang manipulatif kayak gitu. Jadi ketika terjadi perpisahan, maka kamu benar-benar, si Queen of Cups ini benar-benar terpukul ya, benar-benar terpukul. Dan kemudian di sini ada the Chariot. Hal-hal itu kemudian mengendalikan kamu nih yang memiliki perasaan the Queen of Wands ini ya. Ada banyak kenangan yang kemudian muncul, ada banyak impian yang kemudian hanya muncul di benak tempatnya, tidak muncul di kenyataan ya, karena hubungan ini belum sampai ke sana, belum sampai kemudian terjadi yang namanya pernikahan ya. Hubungan ini udah mengalami banyak masalah di dalamnya yang secara tiba-tiba, dan ini yang tidak adilnya di sini, ketika ketulusan Queen of Wands ini ya berhadapan dengan the Lovers, dengan kepalsuan ya, ini jadi lawan kamu itu yang ini, Queen of Cups ini, pencinta ini, dia berhadapan dengan the Lovers, dengan orang yang penuh dengan kepalsuan, dengan gairah ya, dengan rayuan ini. Dan apa yang terjadi kemudian ketika the Lovers ini harus mengalami harus dijebak oleh Queen of Cups ini harus dijebak oleh the Lovers, maka yang terjadi kemudian adalah the Hermit pada diri seseorang itu. Dia kemudian kembali menjadi pendiam dan bersembunyi, karena ada perbedaan di situ ya, ada perbedaan yang kemudian the Queen of Cups ini harus menarik diri dari semuanya, karena di situ ada masalah harga diri ya, ada masalah harga diri yang diancam dalam hal itu ya. Ada perbedaan antara kamu dengan dia yang jelas, dan kemudian terjadilah perpisahan di Five of Swords ini ya, terjadilah perpisahan yang menyakitkan. Di situ kemudian konflik terjadi. Inilah yang terjadi pada diri kalian untuk yang resonate pada saat ini, karena kamu berdealing dengan seseorang yang kamu tidak kenal ya. Dan ketika dia hadir ke kamu secara tidak sengaja, he is the Lovers, dia adalah perayu ya, pendendang ya, pengumbar, big mouth kayak gitu ya. Sementara kamu ini lugu banget kelihatannya menjadi Queen of Cups di situ ya. Dengan cinta, kamu nggak kenal dia, sebenarnya.
Jadi kamu tidak bisa membedakan mana sih cinta dengan rayuan, ya, itu. Dan yang pada akhirnya impian-impian dan harapan-harapan untuk menikah, pondasi-pondasi itu dengan menjadi sebuah bayangan di dalam tidur kamu, ya. Menjadi bayangan yang menghantui kamu, itu. Ini yang membuat kamu benar-benar sakit karena kamu nggak bisa membedakan nih antara cinta dan rayuan, ya. Yang dia lakukan ke kamu adalah rayuan, tapi kamu nggak tahu apakah ada cinta apa enggak. Apa pesan semesta kemudian dalam hal ini? Apa pesan semesta dalam hal ini, ya? Ya, perkawinan yang kemudian dirancang menjadi bumerang dalam diri kamu, menjadi angan-angan yang kemudian menusuk kamu, ya, sementara dia sudah nggak ada di samping kamu, itu. Dan hidup yang penuh dengan keraguan, pikiran yang hanya memiliki dua mata di situ, tajam banget pikirannya, gak bisa tidur kita dibuatnya, ya, karena ketajaman itu. Dan apa yang terjadi kemudian, semua yang pada akhirnya the hanged man, digantung, semua menjadi hal yang tidak pasti dalam hidup kamu. Cinta, the lovers, itu digantung dua-duanya. Ini seperti hukuman, karena kedua bagian ini tidak jelas, ya. Kedua bagian ini adalah satu hal yang bertentangan sekali. Ya, kedua bagian ini berpotensial untuk menimbulkan dosa di dalamnya, ya. Karena the lovers ini sangat berbahaya. Ya, dia merayu, dia berbohong, bahkan membuat kamu rugi. Kebanyakan tuh yang dibuat rugi oleh the lovers ini, ya. Pendendang, perayu, pembual. Oke, jadi untuk kamu yang resonate dalam hal ini supaya berhati-hati, ya, terkait hal-hal seperti ini. Bila itu memang kamu harus konsultasikanlah. Jadi tarot ini mungkin bisa membantu kamu untuk mengenali dia, siapa dia sebenarnya. Semoga resonate, ya.